Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Presa Fitriani, kelas 10 Keperawatan 2. Saya akan menjelaskan sistem pencernaan. Adapun yang akan saya bahas yaitu organ pada sistem pencernaan dan proses sistem pencernaan. Pertama, saya akan membahas organ pada sistem pencernaan. Organ pada sistem pencernaan yang pertama ada rongga mulut atau cavum oris. Lalu di sini ada faring atau laryngofaring. Di sini ada kerongkongan atau esophagus. Ini lambung atau ventriculus. Ini usus besar atau kolon. Ini usus halus atau intestinal. Lalu di sini ada anus. Ini pankreas, ini hati, ini kelenjar ludah. Yang pertama saya akan membahas mengenai kerongkongan atau cavum oris. Di sini terdapat dua proses pencernaan, yaitu pencernaan secara mekanik yang dilakukan oleh gigi dan lidah. Untuk pemecahan makanan dilakukan oleh gigi, kemudian penggerakannya dilakukan oleh otot lidah. Untuk proses pencampuran makanan dan pemotongan makanan dilakukan oleh gigi. Gigi ini pada anak-anak disebut gigi susu. Jumlahnya 22 gigi. Untuk dewasa disebut gigi tetap atau permanen. Jumlahnya 32 gigi. Gigi ini terdiri dari gigi seri atau incisor yang berfungsi untuk memotong makanan, gigi taring atau kanin yang berfungsi untuk menyobek atau mencabik makanan. Lalu ada gigi geraham depan atau tremolar yang berfungsi untuk mengiris dan menghaluskan makanan. Lalu ada gigi geraham belakang atau molar berfungsi untuk melembutkan makanan. Lalu ada lidah. Lidah ini fungsinya sebagai indera pengecap atau perasa. Untuk fungsi lainnya, lidah berfungsi dalam membantu mengunyah dan menelan makanan. Lalu ada kelenjar saliva. Kelenjar saliva ini terdiri dari 3 pasang kelenjar saliva. Yang pertama, kelenjar parotis, yang kedua, kelenjar submaxillaris, dan yang ketiga, kelenjar sublingual. Di mana nanti kelenjar ini semua akan menyekresi dan mengeluarkan enzim yang disebut enzim amilase atau petialin yang berfungsi untuk mengurai zat tepung atau amilum menjadi polisakarida dan maltosa. Lalu ada faring. Faring ini berfungsi dalam sistem pencernaan pada bagian orofaring dan laryngofaring. Lalu ada kerongkongan atau esophagus. Kerongkongan ini panjangnya sekitar 2,5 cm, diameternya 2 cm. Esophagus ini merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan faring menuju ke lambung. Di dalam kerongkongan terdapat gerakan peristaltik yang fungsinya untuk membantu mendorong makanan dari esophagus menuju ke lambung. Lalu ada lambung. Lambung ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yang paling atas yaitu kadiak. Lalu fundus. Pada bagian tengah ini yang nantinya akan menghasilkan HCl. Lalu yang paling bawah ini namanya pilorus. Adapun fungsi lambung yaitu untuk sebagai tempat penyimpanan makanan sementara. Untuk proses secara kimia yaitu dibantu dengan enzim. Enzimnya yaitu untuk mempermudah kita singkat menjadi LAPER. L-nya lipase, A-nya asam klorida atau HCl, P-nya pepsin, R-nya renin.
L-nya, lipase. Lipase ini berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak. Lalu A-nya, asam klorida atau HCl. Asam klorida ini berfungsi untuk membunuh mikroorganisme yang terbawa bersama makanan dan memicu kerja pepsinogen menjadi pepsin. P-nya, pepsin. Pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Lalu R-nya, renin. Renin ini berfungsi untuk menggumpalkan kasein susu atau penggumpalan protein susu. Lalu usus halus. Usus halus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum. Duodenum ini panjangnya sekitar 0,25 meter, di mana duodenum ini nanti akan menghasilkan hormon yang berperan juga dalam sistem pencernaan, yaitu hormon sekretin. Hormon sekretin ini nanti akan memicu getah pankreas untuk menghasilkan enzim. Ini adalah pankreas. Pankreas ini adanya di bawah lambung. Setelah duodenum ada yeyenum. Di yeyenum ini juga terdapat kelenjar Lieberkühn yang nantinya akan menyekresikan getah usus untuk menghasilkan hormon. Ada hormon maltase, sukrose, laktase, dan lipase eriksinogen. Ini semua enzim yang dihasilkan oleh yeyenum. Lalu ilium. Ilium ini panjangnya sekitar 4-5 meter. Tersusun dari dinding usus halus dan getah usus halus, di mana ilium ini terbagi menjadi 4 bagian utama, yaitu lapisan luar, lapisan dalam, submukosa, dan mukosa. Lalu dari usus halus kita ke usus besar, di mana usus besar ini atau kolon, ada bagian usus besar yang naik, itu disebut kolon ascendens. Usus besar yang mendatar disebut transversum. Usus besar yang menurun disebut kolon descendens. Sebelumnya di sini ada rektum. Rektum ini panjangnya kurang lebih 20 cm. Lalu di sini ada anus. Anus ini bekerja karena adanya topangan dari otot polos yang berada di dalam anus dan otot lurik yang berada di luar anus, di mana otot lurik ini nanti akan terpicu pada saat feses menyentuh rektum, sehingga adanya keinginan untuk membuang air besar. Itu adalah organ pada sistem pencernaan dan fungsinya. Lalu saya akan lanjut ke proses sistem pencernaan. Jadi, makanan masuk ke dalam mulut, lalu dicerna oleh gigi, lidah, dan kelenjar saliva. Setelah halus kita sebut dengan bolus, berjalan menuju ke faring, berjalan menuju ke kerongkongan atau esofagus dengan adanya gerakan peristaltik, lalu bergerak terus dengan adanya gerakan peristaltik menuju ke lambung. Di lambung ini ada 2 proses pencernaan, yaitu pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Secara mekanik yaitu dengan adanya bantuan otot polos yang ada di dalam lambung. Kimiawi yaitu dengan adanya enzim yang dihasilkan oleh getah lambung. Enzim yang dihasilkan yaitu enzim lipase, asam klorida,
pepsin dan renin. Lipase memecah lemak menjadi asam lemak. Asam klorida membunuh kuman yang terbawa di makanan. Lalu pepsin memecah protein menjadi pepton. Lalu renin itu untuk menggumpalkan protein susu. Itu adalah fungsi dari enzim tersebut. Lalu dari lambung menuju ke usus halus, yaitu di duodenum. Lalu dari lambung menuju ke usus halus, yaitu di duodenum. Dari duodenum ke yeyenum, dari yeyenum menuju ke ilium. Di sini terjadi proses penyerapan nutrisi yang terdapat di dalam makanan. Di ilium ini terjadi proses penyerapan nutrisi, di mana diserap oleh jonjot-jonjot yang terdapat di ilium, atau disebut dengan villi, yang fungsinya untuk menyerap nutrisi yang terkandung di dalam makanan, lalu diserap oleh pembuluh darah arteri. Lalu, lemak yang terkandung dalam makanan yang sudah disederhanakan menjadi asam lemak dan gliserol akan diserap oleh pembuluh kil. Lalu dari usus halus ke usus besar atau kolon. Usus besar ini panjangnya kurang lebih 1 meter. Fungsinya yaitu untuk penyerapan air, dan juga di dalam usus besar ini terdapat banyak bakteri seperti E. coli yang berfungsi untuk pembusukan makanan dan juga menyintesis atau pembuatan dalam vitamin K. Lalu setelah sisa-sisa makanan yang sudah tidak diserap oleh tubuh, maka akan terus berjalan ke sini. Sudah berbentuk feses, lalu akan menuju ke rektum. Bila feses sudah menyentuh dinding rektum, maka akan ada keinginan untuk buang air besar, lalu menuju ke anus. Jadi, itu adalah proses dari sistem pencernaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.